Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, mobilan lagi, nggak motoran nih men. Hari ini kita lagi mobilan, lagi jalan-jalan sih. Kebetulan hari ini waktunya kita servis si babon besar ini, si mamot. Ini si Renji, namanya si Renji nih, mau minta servis. Kita mau ke showroomnya di Jaguar JRL itu di Arteri Pondok Indah. Jadi kan banyak di komen-komen YouTube, di Instagram pun juga yang kemarin gue sempat ngepost mobil ini pada bilang, Bang, ayo dong bang, mobil ini dong Range Rover dimasukin ke vlog, Range Rover dong dibikinin videonya. Sebenarnya di yang video yang gue nyobain J7X sama Hero 5 itu, GoPro udah ada video mobil ini kalau nggak salah ya, sama di video apa gitu, ada dua kalau nggak salah ada di YouTube. Tapi kalian tetap minta yang emang full, emang ngebahas mobil ini gitu kan. Ya udah deh, sekalian aja deh gue pikir. Tapi ini sayang banget lagi hujan, jadi mungkin nanti gue ngejelasin mobil yang bagian luarnya, kondisi mobilnya itu basah, nggak lagi kinclong. Jadi ini kita mau ke topiknya aja langsung. Sebenarnya sih ini bukan review ya, karena gue bukan reviewer ya kan. Lucu juga kalau RG300 tiba-tiba kayak, mobil ini dibikin sangat dinamis dengan ergonomis yang sangat luar biasa, kompatibel dan sangat enak untuk dalam kota dengan konsumsi bahan bakar yang bla 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 bla. Itu bukan keahlian gue. Yang kayak gitu tuh bagian Ridwan tuh. Gue mah nggak deh, gue nggak bisa deh kayak gitu-gitu deh. Nah jadi ini ala-ala RG300 aja ya. Jadi mobil ini tuh Range Rovernya tipenya Vogue yang 3000 autobiografi. Nicknya itu tahun ini mobil dibuat itu 2016. Jadi umurnya baru setahun. Autobiografi, jadi yang kualitas leathernya ini lebih di atas dari yang biasa. Yang ibaratnya yang full optional lah ibaratnya kalau bisa dibilang. Cuman ada beberapa optional yang nggak gue pasang di mobil ini. Kayak footstep elektrik itu nggak gue pasang di mobil ini karena itu harganya menurut gue overpriced. Lo dengan harga hampir, kalau nggak salah ya, hampir 100 juta atau 150 juta itu lo bisa beli apa gitu, velg, bisa beli motor baru ya kan. Sayang menurut gue cuman buat action doang, kayaknya nggak perlu ya. Jadi cuman itu aja sih. Sama kalau ini ada optional juga yang 2+2 joknya, itu optional juga tapi gue nggak pasang karena ya menurut gue buat pemakaian orang Indo apalagi di Jakarta ya, kayaknya sayang aja lu pakai 2+2 di Indo gitu. Nah ini seperti kalian bisa lihat nih, dalamnya warnanya apa ya namanya, kayak warna-warna Hermes gitu ya, orange coklat gitu ya. Kayak warna kue. Nah ini ada pedal shift di belakang sini nih, kalau kalian bisa lihat ya kan, bisa diatur juga di komputernya ini, yang di monitor yang di speedometernya. Itu kalian mau masuknya pas di S aja jadi Tiptronicnya, atau dari D juga bisa. Nih kalau sekarang gue bisa ganti-ganti dari D juga, gue bisa pakai mainin Tiptronicnya nih. Yang pasti mobil ini tuh kedap sangat ya, kedap banget, kayak bener-bener apa ya, bener-bener mobil nyaman banget sih, kayak kalian naik S-Class gitu. Ya ini nih, kalau kalian mau cari S-Class yang nyaman gitu, pengen cari S-Class yang buat banjir-banjiran kayak sekarang kan Jakarta lagi hujan-hujanan terus, ya udah nih kayak genangan-genangan gini hajar-hajar aja, gue udah kayak santai. Air susnya juga oke nih, kebetulan mobil ini full air suspension, ada bisa paling tinggi itu yang buat off-road, terus kayak normal sama apa namanya yang sport gitu yang paling ceper gitu, jadi bisa 3. Konsumsi BBM-nya sih ya, tapi gue nggak tahu yang 1:berapa kayak gitunya. Yang pasti dibilang irit sih juga enggak sih, karena bodinya ini kalian bisa lihat kan, bodinya ini ya gede banget gini kan, mungkin berapa ton, yang pasti lebih kali ya 2 ton ya. Terus itu satu, kedua cc 3000 supercharger. Nah itu, jadi ketika superchargernya nyala, udah borosnya sih nggak usah ditanya. Tapi kalau misalkan kalian cuman mau nyantai-nyantai, jalannya gasnya juga cuman ditempel doang, kakinya nggak pakai di kick down gitu, nggak pakai dibejek, masih lumayan lah. Ibaratnya kayak Camry yang 2,4 kalau kalian tahu, itu ya 2 Camry lah, masih lumayan lah, masih ya kayak 2 Alp ya 2 Alphard yang 2400 lah, masih masuk akal lah kalau kalian seandainya pingin pakai buat harian atau nggak keluar kota ya. Kalau kalian tanya
3000 cc terus supercharger kenceng nggak bang? Iya kan? Kalau menurut gue pribadi, untuk mobil sebesar ini ketika di kickdown superchargernya nyala yang ada suara shing kayak gitu ya, kenceng sih asli. Kalau superchargernya udah nyala ya, kalau misalkan kilometer kita jalannya nggak kenceng-kenceng banget sih, nggak terlalu sih, kayak biasa aja, kayak kalian bawa sama Camry sama Accord standar, kencengan Camry Accord standar di posisi yang bukan sport gitu sih kalau menurut gue. Gitu. Nyaman sih, nyaman banget. Kebetulan ini pakai velgnya yang optional yang 22 inch ya, 22 apa 24 ya lupa gue, 24 kalau nggak salah malahan. Terus profil bannya pakai ban Continental tipis. Jadi kayak bro gue ada yang nanya kayak enakan ini atau Land Cruiser atau enakan ini atau LX570. Kalau menurut gue pribadi sih mungkin sebenarnya tuh enakan ini, tapi karena profil ban yang gue pakai itu tipis dan ring 24-nya itu, jadi ya agak berasa sih guncangannya di jalan, tapi nggak yang jadi mobilnya nggak enak keras apa kayak di blender, enggak sama sekali, tetap nyaman, kedap, nyaman, enak deh pokoknya. Kalau misalkan ini dipasangin velgnya yang bukan yang optionalnya, terus pakai profil ban yang agak tebel, pasti enak banget sih nih, yakin gue. Airsusnya yummy. Nah ini kalian bisa lihat nih di sini nih di bawah di persnelangnya nih lucu ya, diputar nih tuh, N gede tuh. Jadi dia diputar nih, kalau misalkan nanti gue matiin, dia turun nih ininya, tombol ininya nih. Nih kalau gue matiin, nanti dia turun ke bawah tuh mobilnya nih. Ntar kalau misalkan nyala, ini naik ke atas. Itu lucu sih buat action. Kalau misalkan kalian nggak terbiasa ya memang agak PR sedikit ya. Tapi fine menurut gue. Kalau misalkan nggak biasa pun juga bukan masalah yang besar. Karena ada pedal shift juga di belakang. Kalau misalkan kalian emang pengen ganti-ganti di sini ya kan, bisa aja. Terus ada yang istimewa apalagi ya ini mobil, mungkin buat di mobil-mobil pada umumnya ya nggak ada ini fitur ini, yaitu ada kursi pijat ya kan, ada heater. Kalau heater mungkin sekarang beberapa mobil yang kelasnya premium, menengah premium itu udah pada ada sih, heater seat, Alphard, Harrier gitu di zaman dulu juga udah ada, Mercy lama tuh juga udah ada heater seat, jadi tempat duduk lo bisa dingin atau bisa panas gitu. Sekalian ada ininya, ada ada kursi pijatnya nih, pencetannya yang ini nih guys, nih yang gue lagi tunjuk. Ini kalau dipencet terus di monitornya keluar nih, tuh ada climate ya kan, terus nyalain nih, ini yang kanan, ini yang kiri, udah itu massage-nya aja. Nah terus kalau yang pilihan ini buat heaternya mau kalian mau pakai panas atau enggak, bla 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 bla. Nah itu tuh ngatur-ngatur semua di situ tuh. Nah yang lucu lagi, kalau di Range Rover tuh dari dulu ya setahu gue itu yang khas tuh pencetan power window-nya. Nih kalian bisa lihat juga di kiri tuh, pencetan power window-nya di atas bukan di bawah. Dan gagang pintunya kalau kalian nyari di mana sih bang? Itu ada di bagian bawah nih, yang bagian kanan sini nih, sini nih. Nih tuh yang silver ini gagang pintunya nih guys. Nih tampilannya kayak gini nih, tampilan speedometernya ya. Jadi udah full kayak LCD gitu setahu gue ya. Bagus kok ini, HD gitu. Lihat deh guys, ada S350, keren banget. Nah kalau kalian bawa ini, kurang lebih seperti ini nih pemandangan yang kalian lihat nih. Nih, tinggi gitu. Nih gue settingannya lagi yang tinggi tapi bukan paling tinggi. Oh sorry, berarti ada yang tinggi itu ada 2, terus tengah, terus yang ceper kalau nggak salah. Jadi ada berapa tuh? 4 ya, 4 option kalau nggak salah. Ini gue ngambil kanan nih, mestinya nggak boleh ngambil di sini nih. Kalau misalkan kalian nyari mobil ini buat morning run yang kebut-kebutan bareng teman-teman, pakai Porsche, pakai Ferrari gitu sih bukan pilihan yang tepat. Yang pastinya ini lebih ke orang yang pengen cari kenyamanan. Terus kayaknya tuh kayak kalau pakai produk-produk Inggris kan kayak aristokrat banget, kayak kerajaan banget gitu kan kesannya kan. Nah itu sih kalau menurut gue lebih mencari itunya sih daripada lu kayak nyari. Kalau kalian pengen cari yang tahan banting, ini nggak reliable apalah, ininya plafonnya gampang turun lah, ngerawatnya leathernya harus inilah harus itulah, ya udah kalian ngambil LC aja, nggak usah pakai Range Rover. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau misalkan kalian mau cari yang badak ya kalian ngambil LC aja, Land Cruiser, nggak usah ngambil ini. Sayang kalau ngambil ini. Pasti ada aja, kayak kalau kalian suka mantengin YouTube kan ada aja di YouTube orang luar negeri kan yang Range Rovernya kenapa lah, yang pencet
pencet power window depan, yang kebuka yang belakang lah, nyalain lampu, taunya lampu depan juga nyala lah, ada aja lah ya electrical yang kayak gitu kan. Kalian pasti kalau misalkan yang pengguna Evoque, apalagi tuh Evoque tahun awal tuh, Evoque tuh ya kan yang kecil gitu ya kan, yang kayak orang-orang gaul yang ya kan, yang kayak kemarin nikah yang kayak punya taichan goreng itu ya kan, mobilnya kayak gitu tuh. Terus tau gue hati-hati tuh guys, sumpah gue nggak bohong, karena bro gue tuh dari Boys Will Be Boys gue kayak gitu. Jadi kalau gue saranin, ya mobil ini memang bukan mobil badak, bukan yang tahan banting abis-abisan gitu, bukan. Kalau kalian mau cari itu salah. Ini lebih ke prestisnya sih. Kalau misalkan jam, ibaratnya lu ngambil RM atau kayak kalian ngambil PP gitu kan, atau EP. Nah ini kayak kalau di jam ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan kalian ngambil LC itu ibaratnya lu ngambil Rolex gitu kan, kayak yang Panerai gitu, yang emang yang buat rusuh-rusuh aja, yang emang kayak buat harian kayak gitu sih kalau menurut gue gitu. Terus kayak pas dinaikin gagah aja gitu kan, tinggi, tegak, tangan di sini juga bisa. Wih kan kayaknya kayak actionnya sih sabi banget ya kan. Apalagi di apa namanya, di Indonesia kan lumayan jarang kan, banyak sih tapi lumayan jarang yang keluar ya kan gitu. Tapi kalau misalkan gue saranin sih mendingan ngambil 3000 aja, kalau nggak yang diesel, kalau kalian emang pengen cari yang masih pakai buat harian enak. Tapi ada juga sih beberapa orang yang pakai yang 5000 ya kan, ada yang 5000 nih, yang kakaknya ini nih cc-nya yang besarnya, yang 5000 itu dipakai buat harian juga ada. Bensinnya sih lumayan, udah jut-jut sih 1 mingguannya, jut-jutnya lumayan besar lagi. Kalau dipakai ya kerja yang lumayan gitu. Oh ya, di sini juga ada salah satu fiturnya tuh yang kayak beberapa mobil juga udah banyak yang pakai sih, yang apa sih namanya, start stop engine, tapi yang kayak kalau ketika lu macet berhenti beberapa detik mesinnya mati, terus ntar pas lu gas mesinnya nyala lagi. Tapi gue nggak tahu entah kenapa gue dan beberapa bro-bro gue malah sengaja itu dimatiin, kayak takut ngerusak apalah gitu ya, namanya kita orang zaman dulu kan nggak ada teknologi kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah bro, kayaknya kita matiin aja deh. Itu beberapa bro gue sih ada yang kayak gitu sih, Alphard apa segala macam juga kayak gitu kan, ada juga kan teknologi itu. Ini ada armrest juga nih di sini guys. Ini armrest enak juga nih kalau misalkan kalian pakai cruise control di Cipali ya kan. Kalau kalian pakai cruise control Cipali pakai armrest ini, udah gas terus. Kalau yang 5000 ya ini sih 200 sih, kayaknya lari 200 dapat sih mestinya ya, karena supercharger 3000 masih dapat sih lari 200. Tapi gue belum pernah nyoba sih, dan gue juga emang gak tertarik buat nyoba buat lari sampai segitu pakai ini. Bukan berarti mobilnya nggak stable apa segala macam, enggak sih, mobilnya masih tetap rigid, masih enak loh, enak dipakai ngebut kiri kanan gitu, masih enak sebenarnya. Cuman kayak nggak pas aja gitu, kayak bukan dunianya. Kemampuan off-roadnya juga nih kalau kalian lihat di sini nih, di bawah nih, di bagian ini nih yang ada yang gue pencet auto ini ya, pencetan ini, button ini buat milih-milih nih. Ada ntar langsung keluar di apa namanya, di multi information display-nya ini, yang di speedometer keluar nih guys. Ada pilihannya mau apa, kayak apa sih, ini ada kayak snow, ada sand, ada gravel apa segala macam nih, kayak rock rolling lah, apalah lengkap nih pokoknya nih di sini. Tapi di Indo mah kayaknya auto aja, dan mobilnya gue rasa emang juga udah pinter lah. Gue pribadi juga nih kayak bro Manalus, terus kayak anak-anak sering ngecengin gue kayak kalau kamera apa segala macam, lu ngapain sih pakainya di auto gini. Gue selalu ngecenginnya, gue balikinnya dengan kata-kata kayak, gue rasa teknologinya kita bayar mahal itu salah satunya buat teknologi deh. Jadi kalau misalkan teknologinya nggak kita pakai, itu si autonya kayaknya sayang. Gue selalu gitu, padahal memang gaptek.